Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, hingga kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah
keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an pesan takwa begitu banyak di dalam butiran-butiran ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana pesan-pesan itu merupakan wajiban yang harus disampaikan kepada kita sesama manusia untuk bisa saling menyampaikan kepada sesamanya. Wabil khusus sesuatu yang wajib disampaikan oleh seorang khatib di dalam khutbahnya, karena menjadi salah satu syarat daripada khutbah Jumat. Marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib menyampaikan salah satu di dalam Al-Qur'an, bunyi surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi dengan sebutan nama, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa, ya Adam. Tetapi memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengan untayan indahnya di dalam Al-Qur'an menyatakan dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sambungan ayat berikutnya dikatakan inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad, syahidan wa mubasysyiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Yang pertama adalah syahidan. Di dalam konteks ayat ini adalah menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan bahwa sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang tentunya memberikan pesan, memberikan risalah, tugas yang dibebankan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ada 5. Yang pertama syahidan, sebagai saksi. Saksi di dunia, bahkan nanti saksi di akhirat. Saksi di dunia, Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad membenarkan bahwa para rasul-rasul yang terdahulu diutus. Kebenaran wahyu Allah disampaikan kepada rasul-rasul yang terdahulu adalah sebuah kebenaran yang tentunya semuanya dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan ini menjadi pondasi bagaimana diterimanya iman dan Islam seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah saksi di akhirat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi di akhirat nanti kepada umatnya, wabil khusus kepada kita semuanya umat Islam. Seburuk-buruknya umat Islam selama dia memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya dengan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengangkat orang tersebut memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kesaksian yang kedua, kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat kepada umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, diutus sebagai rasul, sebagai syahidan, kemudian Nabi Muhammad sebagai basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan amal saleh,
sudah barang tentu kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Banyak ayat-ayat menyampaikan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak ayat-ayat menyampaikan tentang kabar gembira kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang menjalankan benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kabar gembira berupa apa? Berupa kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, orang-orang beriman mereka mengatakan qalu rabbuna Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Kemudian mereka thumma istaqamu, mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, mereka tidak akan pernah takut, mereka tidak akan pernah bersedih. Wala khaufun alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, maka kabarkan berita gembira kepada mereka surga bagi mereka. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas risalah Nabi yang ketiga adalah wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia yang begitu bebas, kita hidup di dunia tanpa punya kendali, kita hidup di dunia yang selalu mengikuti hawa nafsu. Di sana ada yang namanya peringatan. Kita akan terikat oleh peringatan itu untuk tidak melaksanakan perbuatan yang tersebut. Tetapi bagaimana peringatan itu diberikan kepada orang-orang kafir? Orang-orang kafir peringatan tinggal peringatan. Tetapi bagi kita seorang yang beriman, peringatan itu membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, orang-orang yang melaksanakan keburukan, orang-orang yang melaksanakan maksiat, pasti janji Allah adalah mereka termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang mendapat azab jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tugas risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wada'iyan ilallahi biiznihi, mengajak manusia kepada jalan Allah dengan tentu izinnya. Bagaimanapun kita mengajak keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita semuanya, pada akhirnya Allah lah yang menentukan hatinya. Kita hanya memiliki sebatas kewajiban untuk menyampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita menyampaikan sesuatu kebenaran dan kesabaran yang tentunya ini menjadi nilai-nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sejauh ini kita mampu menjadi pribadi orang-orang yang bisa saling menasihati? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati. Artinya di sini ada kalimat watawasau, dalam fiilnya disebutkan namanya musyarakah bainal itsnain. Artinya sesuatu yang saling, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau samping kanan ke kiri, kiri ke kanan dan sebagainya. Baik atasan ke bawahan atau bawahan kepada atasan, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Artinya tawasau bil haq, orang dewasa atau kepada anak-anak, anak-anak kepada orang dewasa. Saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ilallah biiznihi, dan tentunya dengan izin Allah. Bagaimana hidayah itu akan dicapai oleh seseorang, itu bukan urusan kita. Sebagaimana kita, sebagian besar kita, banyak di antara kita di lingkungan kita yang menjadi guru. Kewajiban guru bukan membuat anak cerdas. Kewajiban guru adalah mengajar. Yang membuat cerdas murid bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Batasan kita adalah memberikan pengajaran sebaik-baiknya. Begitu pula bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman tercinta Abu Thalib, ketika hendak wafat, ketika menjelang akhir usia bahkan sampai wafatnya, Abu Thalib tidak menyatakan keislamannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat itu bersedih. Tapi turun ayat, innaka la tahdi
Man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang sekalipun orang itu engkau cintai, tetapi hanya akulah, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kecuali aku sendiri, kata Allah. Allah sendiri yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Terserah nanti orang lain nurut atau tidak. Yang pasti kewajiban kita saling mengingatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini, khatib menyampaikan beberapa kriteria, beberapa tugas risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan yang terakhir yang disebut dengan wasirajan munira. Lampu yang menerangi, artinya cahaya yang menerangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutan, adalah suri tauladan, lengkap semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sampai dalam surat Al-Maidah ayat 3 dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Artinya yang disebut dengan sirajam muniro adalah sebuah cahaya yang menyinari, artinya sebuah ajaran yang sudah pasti kebenarannya, sebuah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang diterima oleh kita semua, yang diterima oleh umatnya, merupakan sebuah kebenaran. Makanya kita tidak lagi ragu. Andai kata ada di sekeliling kita orang yang mengatakan bahwa ini ayat Al-Quran mesti dipotong, ini ayat Al-Quran mesti dihapus beberapa ayat Al-Quran karena mengandung nilai-nilai radikalisme, Masya Allah, itu berarti terseret akidahnya menjadi akidah yang tidak baik, bahkan bisa terhukum kufur. Satu ayat di dalam Al-Quran kita ingkar dengan ayat itu, boleh kita berat menjalankan ayat-ayat di dalam Al-Quran, boleh kita mungkin sepertinya tidak mungkin untuk bisa melaksanakan ayat itu, tetapi kalau kita sampai mengingkari ayat Al-Quran, bahkan sampai terang-terangan kita menyampaikan kepada pemerintah untuk menghapus ayat itu, na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kelima ini wasirajam munira. Bahkan ada orang yang sampai mengatakan bahwa belajar agama nggak usah pinter-pinter. Kalau kita belajar agama nggak pinter, mau dari mana kita tahu agama? Ulama-ulama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pintar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita belajar agama mau semaunya? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab. Tentunya tidak. Kita belajar agama bukan sekedar untuk dipamerkan di publik, untuk berceramah, bukan. Bukan untuk menghujat orang lain, bukan. Bukan untuk membenarkan sesuatu yang salah, bukan. Belajar agama adalah belajar untuk diri kita tahu bahwa diri kita adalah sebagai seorang hamba yang mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diri kita bahwa sudah sejauh mana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan semua yang berlaku pada kita semua di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi, yang pertama basyirau wa nadhirau wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Kelima tugas ini adalah merupakan tugas yang berat, tugas yang senantiasa mesti bisa dikuatkan dengan keimanan yang kita sebagai penerima daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita terima dengan lapang dada. Artinya seseorang yang hatinya sempit, seseorang yang senantiasa melihat Al-Quran hanya sebagai hiasan, melihat Al-Quran sebagai bacaan-bacaan atau mendengar Al-Quran hanya sebagai lantunan biasa, maka sulit Al-Quran berada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa melaksanakan perintah Allah dan menjalankan semua yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.